Halo sahabat profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang sales marketing skill, saat ini saya akan sharing metode di dalam menjual yang bermanfaat sekali bagi sales profesional untuk meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu sahabat sekalian, tonton video ini sampai selesai dan ingat, subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, lalu share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lain yang membutuhkan informasi dalam rangka mengembangkan kompetensi sebagai seorang sales profesional. Video training ini saya buat tentu didasarkan atas diskusi-diskusi, pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan oleh para peserta saat saya memberikan training offline atau online. Nah, semoga video ini bermanfaat karena berisi tentang apa itu metode menjual, apa saja, lalu bagaimana caranya, dan itu yang ingin digali oleh sahabat-sahabatku sekalian. Saksikan video sampai selesai. Semoga bermanfaat. Metode menjual ini memang yang kita kenal ada banyak metode menjual. Tentu metode menjual di sini nanti ada yang bisa menggunakan direct dan indirect. Tapi saya prinsip seperti ini sekalian. Ada 4 metode menjual yang secara umum yang banyak digunakan oleh para profesional, yaitu yang sifatnya direct selling, hard selling. Nah, itu ya. Kedua, ada yang metodenya soft selling atau storytelling. Ketiga, ada namanya konsultatif selling. Yang keempat, ada covered selling. Ya, itu yang saya akan bahas satu persatu supaya Anda memahami. Supaya nanti Anda akan menggunakan metode apa yang cocok tergantung situasinya. Ya, baik. Yang pertama yaitu metode namanya hard selling. Hard selling. Hard selling ini dasarnya memang pertama Anda punya stok. Dasarnya Anda punya stok barang atau punya ketersediaan barang. Lalu Anda dipaksa oleh sistem, yaitu organisasi, supaya Anda menjual kepada pelanggan Anda, target pelanggan Anda. Nah, menjual dengan metode hard selling adalah Anda langsung menyodorkan produk Anda kepada customer Anda, dan pelanggan tidak punya pilihan. Mereka hanya disodorkan dengan apa yang Anda punya. Jadi Anda datang jelas. Jadi syaratnya Anda sudah hafal produk Anda, sudah mengerti, sudah mampu kreatif menjual, meyakinkan customer Anda. Jadi datang, tinggal jual. Nah, contoh-contoh misalnya hard selling yang digunakan Contoh kalau di zaman dahulu begitu ya. Kalau Anda sedang naik angkutan umum, lalu ada penjual tisu atau penjual permen. Nah, dia nggak bisa pakai cerita langsung ditaruh di pangkuan Anda dan Anda dipaksa untuk membeli. Tanda kutip dipaksa ya, sahabat sekalian. Jadi tidak ada penjual informasi pun juga. Kadang-kadang ada sedikit sih produk, misalnya ada jualan koran zaman dulu ya. Dan koran dicerita di angkot, wah ada berita seperti ini bla bla bla, langsung ditaruh di pangkuan Anda. Nah, itu cara yang keras menjual. Atau juga ada teknik menjual, sudah Pak, pakai dulu lah produk ini, nanti rasakan manfaatnya. Nah, ini teknik hard selling. Nggak usah pikirkan nanti bagaimana, apakah ada jadi pembeli. Nah, ini cara hard selling tapi sudah mulai halus, yaitu silakan gunakan dulu, nanti Anda cocok, tertarik, baru nanti kita bicarakan cara membelinya. Itu cara-cara hard selling, keras, to the point. Jadi Anda menjual tanpa perlu mempertimbangkan apakah itu dibutuhkan pelanggan atau tidak. Nah, tinggal jawabannya dari pelanggan, nah itu ya atau tidak. Nah, itu ya. Jadi banyak hard selling, Anda sudah punya barang di tangan Anda, keranjang Anda, lalu Anda dipaksa harus menjual kepada target pelanggan Anda. Nah, hard selling memang plus minusnya teman sekalian yaitu dia pertama harus hafal produknya, mengerti, dan targetnya harus dicari yang benar-benar sangat spesifik, sangat unik, sesuai dengan, ingat, dasar orang membeli, kalau bisa membeli adalah
kebutuhan, keinginan, harapan. Nah, supaya penyimbangan tidak terlalu jauh, maka di screening ya pelanggan Anda supaya efektif cara Anda menjual, namanya pendekatan, namanya hard selling itu. Gitu ya, sahabat sekalian. Tinggal berteriak-teriak, ya promosinya harus kuat dan seterusnya ya. Nah, bisa juga menggunakan pengaruh dengan diskon-diskon besar. Nah, itu cara-cara hard selling ya, supaya pengaruh Anda sangat kuat, orang tertarik diskon karena barang sudah ada, supaya apa? Ngabisin stok Anda gitu ya, menjual stok gitu ya. Nah, itu cara hard selling. Syaratnya apa? Harus siap Anda, hafal targetnya, juga spesifik, unik. Nah, itu ya, gitu teman-teman ya. Itu cara-cara hard selling. Lalu juga yang tahap kedua adalah teknik menjual yang namanya soft selling atau storytelling ya. Storytelling itu Anda menjual dengan cara bercerita tentang manfaat-manfaat produk ini. Ya. Kemudian Anda bisa juga menggunakan para customer Anda sebelumnya mengenai cerita sukses menggunakan produk Anda. Kisah-kisah sukses menggunakan produk Anda, baik yang halus maupun yang tegas, begitu teman sekalian ya. Nah, itu cerita storytelling, kisah sukses bagaimana pelanggan Anda menggunakan produk Anda. Nah, itu caranya tadi kalau hard selling langsung, kalau ini pakai dulu referensi, pakai dulu penguatan pesannya melalui storytelling. Nah, contoh ya, kalau di saat ini tentu kalau itu biasa digunakan di media sosial Anda, bisa taruh di Facebook atau digunakan juga menggunakan website Anda. Diceritakanlah ya pemakai produk Anda, bagaimana manfaat dari produk Anda. Diceritakanlah suksesnya, harganya terjangkau, lalu keefektifan manfaatnya juga sangat bermanfaat di store. Bahkan makin banyak supaya orang, setiap pelanggan Anda membuat namanya storytelling ya. Pengalaman suksesnya menggunakan produk itu. Nah, itu bisa digunakan secara media sosial, di website, di YouTube, atau juga digunakan di Facebook Anda atau di Instagram Anda. Kisah suksesnya bisa Anda lihat, cek ya. Jadi ini storytelling bisa digunakan secara direct maupun teknik indirect selling. Kalau tadi hard sell juga bisa juga, karena langsung jualan produknya speknya seperti dia, tinggal nanti dapat nggak targetnya, begitu ya, gitu teman sekalian. Jadi langsung. Tadi plusnya kalau yang soft selling melalui penguatan sebelumnya referensi. Kenapa pakai ada storytelling teman-teman? Karena manusia itu suka banget dengan bukti-bukti, kisah sukses, referensi penguatan supaya membeli dengan baik. Nah, kalau Anda melihat di marketplace begitu ya, entah Anda mau beli produk apa saja, pasti pertama Anda mencari produknya, tentu Anda ketik produknya, muncul berbagai produk. Lalu pertama Anda lihat profil dari toko ini, banyak pembelinya nggak begitu, bagaimana tanda like-nya begitu ya. Lalu Anda menuju produk spesifik yang Anda pilih, kemudian Anda melihat apanya, komentar-komentarnya, bagaimana pendapat mereka menggunakan produk yang baru dibelinya. Nah, di situ ada yang positif maupun ada yang negatif, sahabat sekalian. Tentu si penjual berharap sih pembelinya memberikan bintangnya 5, lengkap, puas, dan bahagia begitu ya. Nah, itu dari situlah orang baru membeli, mengecek gitu ya, dan tertarik membeli. Nah, itu metode namanya, teknik namanya soft selling atau menggunakan storytelling. Nah, itu ya, bisa dipakai ya. Nah, itu bisa digunakan secara offline maupun online. Nah, ada metode yang berikutnya adalah metode yang namanya covered selling. Cover selling ini biasanya teman sekalian, itu yang kalau Anda memperhatikan, kalau lihat iklan di TV yang sering muncul teks yang berulang-ulang di bawah. Contoh iklan waktu itu, iklan TV tentang obat batuk. Diminum saja, bla bla, berulang-ulang. Dan teks ini berulang-ulang, cover selling. Nah, ini cover selling ini dia menggunakan teknik, sudah gabungan menggunakan hipnosis, yaitu menggunakan bahasa bawah sadar si target pelanggan. Jadi teknik apa? Repeating, mengulang-ulang dengan cepat. Secara tidak sadar, pesan dari produk tersebut telah tertanam di dalam bawah sadar manusia. Karena
sudah ada hasil penelitian bahwa bawah sadar kita tuh menangkap, walaupun kita hanya melihat saja, ketika dia berulang-ulang repeating itu akan terekam dan mudah diingat. Dan Anda bisa buktikan saja ketika lihat di media, baik di online atau offline begitu ya, lihat yang mengulang-ulang, pasti pelanggan Anda ya bisa gunakan teknik ini ya. Jadi penjual itu biasanya bisa menggunakan ini baik direct atau indirect teknik. Nah, kalau indirect teknik bisa Anda lihat iklan di radio atau di TV yang mengulang-ulang dengan cepat secara visual menggunakan teks-teks tersebut, teman sekalian. Nah, itu namanya teknik cover selling, mempengaruhi pelanggan Anda untuk masuk di bawah sadar, dan pelanggan akan ingat produk Anda. Ketika Anda sedang membutuhkan sesuatu, maka pikiran bawah sadar akan keluar munculkan produk-produk yang pernah ditanam di dalam pikiran Anda. Nah, itu cover selling. Jadi bisa dipakai ketika Anda menjual face to face juga bisa. Jadi Anda harus menggunakan kata kunci yang sederhana yang ditanam ke dalam pikiran bawah sadar dari customer Anda. Dan itu kata itu harus ditanam pelan-pelan dengan bicara, misalnya produk kami ini terjamin kualitasnya. Ada cerita lagi manfaat bla bla bla, segala macam, masuk lagi produk kami terjamin dan Anda percaya dengan pesan kami. Bla bla bla, seterusnya. Ulang-ulang kata ini harus masuk dalam waktu Anda presentasi berapa menit? 10 menit. Jadi harus masuk pesan dari cover anchor jangkarnya supaya masuk ke dalam pikiran bawah pelanggan. Tinggal pesannya apa? Pesan dipercaya, pesan bla bla segala macamnya. Itu bisa Anda kuasai di situ, teman-teman, cover selling itu sendiri. Nah, teknik yang tinggi, yang paling tinggi, yang butuh ini skill yang bagus sekali ya, teman-teman, namanya metode penjualan, metode namanya consultative selling. Wah, ini teman-teman berarti sifatnya konsultasi. Berarti ada gabungan di sini seni dan sainsnya. Ya, seninya tentu menjual, mempengaruhi. Kalau ingat ya, kalau seni menjual kan unsur emosi yang dimainkan dalam proses menjual. Memainkan emosi pelanggan. Ya, kalau emosi pelanggan dan motivasi pelanggan. Nah, ini kan emosi pelanggan, bagaimana dia merasa bahagia, senang menggunakan produk Anda. Seninya di situ ya, cara mempengaruhi. Tapi secara sainsnya berarti ada tahapan-tahapan proses secara rasional, secara ilmiahnya. Nah, itulah menggunakan consultative selling. Dan biasanya ini, teman sekalian ya, digunakan untuk terkait dengan customer yang namanya business to business. Kalau tadi hard selling ya biasa digunakan untuk B2C, langsung business to customer. Jadi langsung end usernya. Juga strategi langsung ke target customer. Cover juga sama, langsung B2C, business to customer target langsung. Sedangkan kalau menggunakan consultative selling ini, dia khususnya untuk business to business, proses yang panjang. Nah, ini dia. Jadi Anda harus kuasain, teman sekalian, dari segi penampilan, juga targetnya panjang, teman-teman ya. Target yang Anda akan harus pengaruhi. Contoh ya, kalau Anda bermain business to business, berarti yang Anda akan temui nanti di tempat customer bukan satu orang, bukan satu bagian. Dari pertama, misalnya Anda temui usernya, si target customer, pemakainya gitu ya. Setelah ketemu targetnya, Anda harus berkonsultasi dengan siapanya. Kemudian para controllernya, para pemeriksanya, para penentunya, penentu bagian kualitinya, ketemu lagi dengan dia, karena pasti dibedakan. Ya, sudah deal sini, ketemu dengan bagian purchasing-nya, bagian pembeliannya. Wah, itu diskusi lagi. Tahap berikutnya bertemu lagi dengan bagian keuangan untuk menentukan harga dan sebagainya. Terakhir ketemu dengan pengambil keputusannya. Jadi kontrolnya ada gatekeeper-nya, ada usernya, ada buyer-nya, pembelinya, lalu juga ada bagian keuangannya, terakhir pengambil keputusan. Nah, disinilah gabungan seni dan science gitu. Begitu Anda bicara dengan user, berarti Anda bicara teknis itu ya. Nah, apa yang bicara teknis? Berarti Anda bicara dari, selalu ingat ya, customer itu dasar membeli adalah kebutuhan, keinginan, dan harapannya. Nah, ini yang digali. Apa yang digunakan? Nah, ini berbagai metode banyak. Ada metode yang berarti Anda mesti datang juga ketemu untuk melakukan observasi. Apa yang mendasari sehingga dia membutuhkan produk ini. Nah, ini mesti digali. Ya, memahami situasi
dari pelanggan Anda. Oh ya, oke. Kita pahami, oh iya Pak, saya ada masalah terkait mesin ini karena mesin ini kualitasnya buruk. Maka saya membutuhkan produk yang bagus, yang baru, yang lebih kuat, gitu ya. Oh, seperti itu. Nah, Anda di sini mulai melakukan pengujian, pemeriksaan, observasi di sini. Nah, berarti mereka berangkat dari adanya masalah. Ya, ingat teman-teman ya. Berarti ketika bermain dengan teknik customer selling, Anda harus mengetahui situasinya, yaitu ada masalah, ada potensi masalah, atau ada peluang. Nah, ada 3 ya target dalam penjualan metode consultative selling ini. Jadi Anda berangkat dengan 3 dasar ini, lalu melakukan observasi. Nah, untuk memahami ini teman-teman bisa Anda lihat di video saya tentang problem solving. Anda kuasai di situ ya. Nah, ketika Anda menggali di situ ada 3. Lalu mempengaruhi apa? Memotivasi sekalian. Kalau dia sedang bermasalah maka Anda jelaskan situasi. Kalau Anda biarkan seperti ini, maka resikonya seperti ini, dampaknya seperti ini. Nah, mulaikan pakai teknik reward and punishment. Ya. Oh iya, saya butuh, berarti kan sampai dia terdorong. Ya deh, saya butuh produk Anda. Nah, mengapa Anda mesti pakai produk saya? Dengan membuat Anda bisa tidur nyenyak. Wah, itu teknik namanya visualisasi, yaitu teknik namanya reward. Kalau Anda pakai produk yang lain, Anda akan tidurnya susah, bahkan bisa dipanggil kantor untuk menangani ini. Nah, itu cara-cara memotivasi pertama. Nah, baru bicara tahap berikutnya teknis. Anda mesti menggali permasalahannya, mencari penyebab-penyebabnya, lalu memberikan solusi-solusi yang baik. Dan akhirnya memberikan rekomendasi, ujung-ujungnya adalah produk Anda yang sudah dikemas secara khusus. Makanya di sini arahnya adalah tailor made. Kalau yang tadi hard selling sudah punya produk, langsung Anda tawarkan gitu ya, karena itu stoknya. Lalu juga sama, soft selling, storytelling adalah cerita sukses bagaimana Anda menjual produk ini. Nah, kalau bicara soft selling adalah berarti produknya khusus, unik, tailor made gitu ya. Nah, ini yang dilakukan. Jadi ada seni kemampuan problem solving. Jadi kompetensi bagi seorang profesional dibilang consultative selling ini adalah kemampuan dalam problem solving. Kedua, dia punya kreativitas dan didukung oleh perusahaannya, bisa mengcover, bisa menangani, bisa mensupport semua ini. Nah, itu proses panjang. Nah, secara sains sudah oke, melalui proses pengujian meyakinkan semuanya. Sudah, ini tahapan user secara teknis sudah selesai. Nah, tahap kedua adalah bagaimana Anda meyakinkan bagian quality control atau gatekeeper-nya yang mengawasi. Berarti Anda presentasi tentang kualitas, jaminan, dan seluruh aspek tim yang mengendalikan. Ya, tentu ada banyak tim. Nah, kemudian terdapat di situ baru bicara nanti dengan bagian purchasing, proses pembeliannya. Kalau tertarik begitu ya, dan seterusnya. Kita tertarik baru ada buat proposal. Nah, menguji proposalnya. Nah, di sini baru ada tim keuangan terlibat. Bernegosiasi. Itu panjang sekali. Bahkan panjang banget negosiasinya ya. Tahap-tahap tadi. Jadi negosiasi panjang, juga panjang lu presentasinya. Berbagai level. Makanya ini karena pun pembelian barang ini nilainya besar. Teman-temannya karena sifatnya bisnis. Nah, dari situ baru terakhir Anda bertemu dengan pengambil keputusan yang paling tinggi. Nah, disinilah kecerdasan seseorang sales dalam proses menjual. Kalau yang sederhana tadi, kalau hard selling nggak perlu kecerdasan tinggi, nggak perlu spesifik. Dia paham produk apa langsung dia bisa turun jualan. Makanya banyak orang jadi seorang sales, kalaupun dia tidak terima di bidang-bidang lain, karena cepat belajarnya, udah jual. Penting apa? Hafal, mengerti, dia kreatif. Seperti itu. Tapi kalau consultative selling, dia harus menguasai produknya, hafal benar-benar, dan kemampuannya, skill, kompetensi banyak di situ sekalian. Nah, itu sahabat profesi sekalian mengenai metode-metode menjual. Tentu sekali lagi ini bisa, kalau di cara hard selling, soft selling, atau cover selling itu masih bisa digunakan secara offline dan online marketing, direct atau indirect. Tapi kalau sudah bicara consultative selling, itu biasanya umumnya harus bertemu karena menggali berbagai pihak. Tapi mungkin kedepannya tentu penanganan bisa secara online. Cuman rumit juga misalnya karena panjang, detail sekali yang perlu dibicarakan. Tapi pasti bisa, teman-teman sekalian. Nah, jadi
Jadi kebanyakan harus face to face, gitu teman-teman sekalian ya. Dan video ini saya berharap akan banyak menolong teman-teman sekalian dalam menggunakan metode menjual. Tergantung target Anda, customer Anda, teman-teman sekalian ya, bisa Anda pakai, bisa Anda gunakan. Dan semoga video ini bermanfaat bagi sahabat sekalian dan Anda sukses di dalam menjual. Oleh karena itu sahabat sekalian, saksikan video-video training lainnya di dalam serial training ini, training sales, marketing and selling skill ini. Semoga bermanfaat bagi Anda dan target Anda tercapai. God bless you.